Belum mengarah pada renewable energy. Bagaimana sebetulnya daya tahan terkait dengan sektor ketenagalistrikan di tanah air? Apalagi saat ini kita tidak bisa menutup mata kalau masih belum ada pemerataan di daerah-daerah terpencil khususnya. Ya, kalau dari sisi elektrifikasi sebenarnya sudah hampir 100% di Indonesia, jadi 99,7 sekian. Namun kita memang tahu bahwa di daerah-daerah 3T itu masih ketahanan electricity-nya masih tidak terlalu sufficient di sana. Jadi saya di Indonesia Power, kami di Indonesia Power ini memiliki responsibility untuk melistriki daerah-daerah 3T. Jadi daerah operasi kami, wilayah operasi kami tidak hanya di Jawa, Bali, kemudian di pulau-pulau besar, tapi juga di pulau-pulau kecil dengan berbagai macam energy mix yang kita sediakan. Baik dari yang tentunya memang saat ini kita base-nya lebih banyak fosil ya. Jadi dari 21 giga capacity terpasang yang kami miliki di Indonesia Power itu mostly memang dari coal dan gas. Itu dua-duanya hampir sekitar 40%. Sedangkan renewable energy-nya masih sekitar 13%. Nah, ini tadi menyambung terkait dengan komitmen kita untuk net zero emission. Kita juga memiliki program untuk accelerated renewable energy development. Dan ini sudah terpetakan di RUPTL yang baru. Itu memang 75% dari pembangunan itu semuanya renewable. Dan sisanya gas. Sudah tidak ada lagi kita membangun yang base-nya batu bara. Jadi memang arahnya ke renewable energy dan masih akan ada peluang lebih besar lagi untuk masa depan. Di tengah digencarkannya transisi energi bahkan menuju net zero emissions, kita tahu bahwa saat ini PLTU batubara ini akan segera dipensiunkan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan sektor kelistrikan? Karena kita tahu sebetulnya kalau fuel base ini kan lebih murah ya. Bagaimana menjaga ketahanan energi supaya dari segi harga masih tetap affordable? Iya. Tentunya tadi energy mix sangat penting ya untuk keseimbangan antara supply dari berbagai macam kombinasi atau diversifikasi energi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan gitu. Nah, semakin ke sini saya rasa teknologi semakin berkembang, kemudian juga banyak sekali support dari sisi finance yang diberikan baik itu dari multilateral finance maupun di commercial finance sendiri. Jadi semakin ke sini biaya capex yang kita butuhkan untuk pengembangan renewable energy seharusnya lebih affordable dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan gitu. Nah, dengan rencana untuk early retirement dari PLTU tentunya juga kita mempertimbangkan balancing antara kebutuhan demand ke depan dengan berhentinya atau retirement-nya dari PLTU tersebut. Jadi di sini secara timeline itu dibutuhkan kebijaksanaan ya. Jadi supaya pada saat nantinya misalnya PLTU-nya itu di retire, itu penggantinya yang dibutuhkan dari renewable energy juga bisa menggantikan secara bersamaan. Jadi, butuh waktu berapa lama tuh Bu? Ya, kalau early retirement PLTU itu biasanya tidak bisa dilakukan secara mendadak ya, dalam 1-2 tahun ke depan langsung dipensiunkan tidak, tapi biasanya yang tadinya umur keekonomisan PLTU masih 30 tahun, kita shortening menjadi 10 tahun atau 15 tahun. Jadi masih ada waktu untuk melakukan pembangunan atau pengembangan renewable energy yang mereplace dari PLTU tersebut. Nah, di kami sendiri karena perusahaan pembangkit listrik generation company di RUPTL sampai dengan 2030 kita punya responsibility untuk mengembangkan sampai dengan 7 giga khusus renewable energy. 70 giga? 7 giga, jadi 7.000 mega gitu. Jadi cukup agresif sekali di situ. Tantangannya cukup banyak, mostly memang dari PLTA, hampir 50% itu PLTA, geothermal juga banyak Pak Rio tadi, jadi jangan khawatir nanti demand-nya akan banyak, at least 500 mega itu kita akan bangun untuk geothermal sampai dengan 2030.
Solar juga begitu, Ibu Evi, kita sekitar 1.500-an mega akan mengembangkan solar sampai 2030. Jadi harapannya dengan akselerasi pengembangan renewable energy tersebut, anytime kita melakukan early retirement PLTU, kita sudah siap. Karena demand dari electricity saya rasa secara normal itu kan paling nggak 5% per tahun itu harus kita penuhi. Di luar itu juga ada additional demand yang harus kita penuhi karena kebutuhan industri seperti smelter yang dibutuhkan di daerah-daerah tertentu. Jadi saya rasa tantangan tersebut yang harus kita jawab bersama, bagaimana kita mempercepat pengembangan dan juga menyediakan listrik yang affordable. Dan yang sama, bagaimana sejauh ini performance dari Indonesia Power dan seperti apa upaya-upayanya untuk mengakselerasi transisi hijau seperti tadi sebelum jeda tadi, Bu Asti, silakan. Oke, kalau dari sisi performance saat ini karena Indonesia Power ini secara revenue stream mostly di atas 90% kita berasal dari penjualan energi listrik kita kepada PLN ya. Kemudian sekian persen itu dari beyond KWH kita sebut di luar penjualan listrik karena kita juga menyediakan jasa operating maintenance untuk pembangkit-pembangkit yang di luar miliknya kami. Nah, sejauh ini karena demand dari listrik juga meningkat, kita juga bisa memberikan revenue dari tahun ke tahun juga meningkat. Saat ini revenue kita itu hampir 100 triliun untuk penjualan listrik kita. Jadi harapannya di tahun-tahun depan kalau demand listriknya bagus, kita juga bisa riding di kinerja keuangan kita. Kemudian dari sisi cost management, karena itu hal yang penting, kita berusaha menjaga BPP kita untuk serendah mungkin karena tentunya masyarakat juga menginginkan affordability electricity. Jadi kita maintain itu. Mostly memang struktur cost kita yang paling besar dari biaya bahan bakar gitu. Jadi seperti biaya untuk pembelian batu bara, pembelian minyak, kemudian gas itu mengkonsum cost yang paling besar. Oleh karena itu efisiensi seperti kita menjaga heat rate kita itu cukup penting gitu. Jadi ini menjadi sasaran salah satu sasaran kinerja finansial kita yang harus kita laksanakan. Nah, tantangan yang lain dari sisi finansial adalah kebutuhan investasi yang cukup besar untuk mewujudkan tadi goals kita mencapai net zero emission. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sekitar 7 giga atau 7.000 mega yang harus kita bangun sampai dengan 2030 itu membutuhkan investasi sekitar mungkin 250 triliun lebih kalau misalnya seluruhnya dibiayai oleh kami gitu. Nah, untuk itu ada beberapa inisiatif financial yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kolaborasi. Jadi kita harus melakukan co-investment dengan beberapa mitra termasuk developer-developer di luar maupun di dalam negeri. Karena dengan co-investment tersebut modal kita itu bisa terbantu dari situ karena kita juga memiliki keterbatasan modal ya, jadi kita butuh kolaborasi bersama-sama dengan developer yang lain untuk mengembangkan renewable energy.